Ulangi, semua kebaikan ibadah amal soleh yang kita lakukan kaitkan dengan 5I. Semua kebaikan ibadah amal soleh kita pastikan dikaitkan dengan 5I. Yang pertama adalah ilmu. Kenapa, Bu? Sampai-sampai ungkapannya apa? Kalau dalam Al-Quran itu begitu jelas. Surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang kalian tidak ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu itu dijelaskan dengan 3 hal. Jangan kamu mengatakan sesuatu, jangan kamu melakukan sesuatu, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak ngerti ilmunya. Nah, ilmunya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Biar aja, Bu, orang melakukan ini, melakukan itu urusan masing-masing, karena nanti kita juga dihisab oleh Allah dengan amal kita sendiri, ya. Tsumma la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Tapi yang paling penting jangan sampai ada yang kita lakukan salah. Tapi kalau kenyataannya salah, segera taubat, ya. Kita jangan sampai punya hati yang keras. Karena salah satu tanda orang yang dikuasai oleh jin syaitan, tandanya itu susah menerima nasihat. Jadi kalau ada orang susah menerima nasihat, berarti ada jin ada pada dirinya, ya. Makanya pada dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi kalau ada orang yang malas ibadah, ya sering, nah itu positif, jin ada pada dirinya. Ibu pernah malas ibadah? Ibu pernah malas ibadah? Tanggal berapa? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi pernah malas ibadah itu wajar, tapi kalau sering malas itu masalah, ya. Baik, ya. Jadi iman itu dari diri kita, kemudian ibadah itu landasannya adalah ilmu, kemudian ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas ditolak oleh Allah. Kullu amalin mardudun, semua amal itu mardud itu tertolak kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan karena Allah. Ikhlas itu sebelum beramal, di waktu beramal, dan juga setelah beramal sholih. Janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas di waktu beramal, dan ikhlas setelah beramal. Kemudian yaitu ittiba'ur rasul. Kenapa kita baca hadis Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tiada tuntunan Rasul, maka tertolak. Ya, kata Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Sederhana sesuai dengan tuntunan Rasul itu berpahala baik, diterima oleh Allah. Tapi sungguh-sungguh dalam maksiat dan dosa, apalagi bid'ah. Bid'ah itu melakukan amalan yang tidak ada tuntunan Nabi, maka itu hanya sia-sia, rugi sendiri, ya. Makanya I-nya adalah ittiba'ur rasul. Kemudian kita iringi ibadah kita, amal soleh kita dengan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bu, kita salah dosa, kita istighfar, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anjurannya salah satunya, sering-seringlah kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, terus sampai akhir. Kalau ibu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tambahkan satu lagi, Allahumma gfirli. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tambahkan Allahumma gfirli. Ya Allah, ampuni kesalahan dosa. Itu satu ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikunci kebaikan amal soleh kita itu bukan jam tertentu, bukan bulan tertentu, bukan hari tertentu, tapi kebaikan ibadah amal soleh kita dengan istiqomah. Istiqomah itu mengikat semua kebaikan. Orang yang sampai makamnya istiqomah, Bu, itu jin setan iblis kewalahan. Sampai-sampai ketika menjelang sakaratul maut dia nggak akan mampu menggoda.
Bagaimana orang ini? Kita goda, enggak perlu digoda. Kita goda, tidak perlu digoda. Kenapa? Jin setan iblis mengatakan orang yang sudah makamnya istiqomah itu enggak perlu digoda karena dia dijaga, dilindungi oleh malaikat atas perintah Allah. Yuk kita baca satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mal ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan dengan istiqomah.